Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung jumlah suku kata pada baris yang pertama. Bermain di taman dengan akur. Maka larik tersebut terdiri dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersajak, berpola, atau berima ABAB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak ABAB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi ur. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi ur. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi it. Jika baris kedua diakhiri dengan bunyi it, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan bunyi it. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari 2 bagian, bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut sampiran. Baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah adik-adik, bagian sampiran tidak memiliki makna. Sampiran hanya sebagai pengantar dan tidak berkaitan dengan bagian isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Kembali belajar bersama Bu An.
Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu Ana akan membahas materi bab 2 kecepatan dan debit. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, ada di halaman 47. Ini kita membahas materi asik mencoba konversi satuan waktu anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu beri penjelasan terlebih dahulu anak-anak. Memahami satuan waktu. Kamu telah mengenal satuan waktu, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Berikut ini adalah konversi beberapa satuan waktu. Konversi ini artinya perubahan satuan anak-anak. Kali ini kita memahami konversi satuan waktu. Jadi perubahan satuan waktu dari satuan yang satu ke satuan yang lain. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik anak-anak. Ini dari 60 dikali 60. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 2 semester. 1 semester ini sama dengan 6 bulan anak-anak ini. 1 triwulan sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. 1 tahun sama dengan 3 caturwulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. Sekarang 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Konversikan ke satuan waktu yang ditentukan. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Di sini 3 menit. Ini 3 menit sama dengan titik-titik detik. Baik, ini kita konversi anak-anak. 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau 3 menit berarti 3 dikali 60. Sama dengan 3 kali 60, 180. 180 detik anak-anak. 120 menit. Ini sama dengan titik-titik jam. Ini sama dengan 1 jam 60 menit. Kalau menit dijadikan jam, ini dibalik berarti dibagi 60. 120 dibagi 60. Ini sama dengan, kita coret nolnya boleh 1, 1. Tinggal 12 bagi 6, 2. Sama dengan 2 jam.